Aku menatap Mas Ali bingung. Bagaimana tidak pagi-pagi sekali setelah ia kembali dari masjid, ia menyuruhku untuk ikut dengannya. Mau kemana, Mas? Bukannya menjawab, ia malah hanya tersenyum. Senyuman itu menurut Citra mampu menggetarkan jiwa. Dulu aku berpikir kalau perumpamaan itu terlalu berlebihan alias lebay. Namun sekarang tidak. Bagiku, senyuman ini bukan hanya mampu menggetarkan jiwa, melainkan juga raga. Ya ampun, kenapa aku berlebihan sekali? Aku sudah bukan anak ABG lagi yang pantas mengucapkan kata-kata alay seperti itu. Sudah sampai, keningku semakin mengerut dalam saat Mas Ali menghentikan mobilnya di Bandara Soekarno-Hatta. Setahuku hari ini ia tidak memiliki jadwal untuk mengisi seminar di luar kota. Kita mau kemana sih, Mas? Mas Ali mengeluarkan satu koper besar dari bagasi mobil. Bukannya menjawab, ia malah menggandeng tanganku, menyuruhku untuk mengikutinya. Mas, nggak baik loh membuat istri kesal. Kau kesal? Aku balas bertanya, kelihatannya, aku tahu Ali orang yang pintar. Jadi mana mungkin ia tidak dapat mengartikan raut wajah merengutku yang jelas-jelas sedang kesal. Tanpa bertanya pun, seharusnya ia sudah tahu kalau aku sedang kesal. Maaf kalau aku membuatmu kesal. Tangan kokoh Mas Ali merangkul, hari ini kita akan ke Lombok. Lombok, pekikku tidak percaya. Apa kita akan mengunjungi Gili Trawangan? Sekarang giliran kening Mas Ali yang mengerut. Gili Trawangan. Jangan bilang kalau Mas tidak tahu Gili Trawangan. Memang kau tahu? Aku mengangguk semangat. Gili Trawangan adalah pulau terbesar yang berada di sebelah barat Laut Lombok. Semua yang aku tahu tentang Gili Trawangan ku jelaskan kepada Mas Ali. Dimulai dari penduduk sana yang masih menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Setahuku di sana tidak ada kendaraan bermotor karena tidak diizinkan oleh aturan lokal. Bisa dibayangkan betapa masih asrinya pulau kecil itu karena terbebas dari polusi kendaraan bermotor. Aku benar-benar ingin mengunjungi Pulau Lombok. Dua novel favoritku yang membuatku jatuh hati pada pulau kecil itu adalah Senja bersama Rosi dan Aliandra. Kedua novel itu berhasil membuatku jatuh hati pada keindahan Gili Trawangan dan Gunung Rinjani. Padahal, aku sama sekali belum pernah mendatangi kedua tempat itu. Bukannya kamu bilang, kamu belum pernah ke Lombok, kenapa kamu seperti pernah ke sana? Tanya Mas Ali. Membaca. Mas, dari membaca, kita bisa tahu tempat-tempat yang sama sekali belum pernah kita datangi. Tapi, penjelasanmu barusan mengenai Gili Trawangan seakan-akan kau pernah mengunjungi pulau kecil itu. Kau tahu bagaimana penggambaran keadaan di sana. Kurasa bila pengetahuanmu tentang Gili Trawangan hanya kau tahu dari hasil membaca, tidak akan sedetail itu. Kata siapa? Godaku, kata aku barusan. Tumben Mas Ali meladeni godaanku. Mungkin kalau aku mengetahuinya hanya dari sebuah artikel tidak akan tahu sedetail itu. Mas, aku mengetahui bagaimana Gili Trawangan itu dari novel-novel yang pernah ku baca. Sebuah novel bukan hanya sebagai bacaan biasa yang menyajikan sebuah konflik, tapi dari sebuah novel juga kita bisa mengetahui bagaimana keadaan suatu tempat yang sama sekali belum pernah kita datangi. Benarkah? Selain itu, dari novel juga kita bisa belajar bagaimana menghadapi kehidupan. Penulis tidak mungkin asal membuat cerita tanpa menyisipkan pesan yang bisa diambil oleh pembacanya. Setiap konflik yang diciptakan oleh seorang penulis pasti bertujuan memberi pengalaman bagi sang pembaca. Contoh ringannya, ada cerita remaja yang membahas tentang patah hati. Itu tentu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi pembaca mengenai bagaimana sebaiknya kita menghadapi rasa patah hati. Nangis seharian di kamar sambil bayangin si dia atau lebih memilih untuk move on. Tapi, bagaimana dengan cerita romans erotis? Bagaimana dengan cerita yang melenceng dari norma dan moral? Itu juga akan memengaruhi pembacanya. Malah kalau tidak salah, ada juga cerita yang mengambil tema percintaan dengan sesama jenis. Menurutmu, pesan apa yang diniatkan sang penulis hingga membuat cerita seperti itu? Sisi kritis Mas Ali mulai keluar. Aku tidak aneh mendengar pertanyaan itu terucap dari mulut Mas Ali karena memang ada. Bahkan mungkin terhitung banyak cerita yang mengambil tema tersebut.
Kembali lagi pada karakter si pembaca. Seharusnya pembaca dapat memilih mana yang baik untuk ia baca, mana yang baik untuk ia ambil manfaatnya dan ia buang mudaratnya. Setiap cerita pasti ada plus minusnya karena yang membuatnya juga adalah manusia, yang tentunya tidak jauh dari kata salah, yang membuatnya saja jauh dari kata sempurna. Jadi tidak bisa dipastikan kalau cerita yang dibuat pun sempurna. Apa kamu pernah membaca cerita semacam itu? Pernah. Bahkan terhitung sering. Lanjutku dalam hati. Aku tidak akan munafik dengan mengatakan kalau aku tidak pernah membaca cerita seperti itu. Sejak SMP, aku memang sudah hobi membaca. Saking hobinya, semua ceritaku lalap abis. Berulang kali mama memberi wejangan kepadaku. Nggak boleh baca cerita yang aneh-aneh. Memang cerita yang aneh kayak gimana sih? Mah, saat aku mengajukan pertanyaan itu, mama sontak gelagapan. Dulu aku benar-benar tidak dapat membatasi diriku. Semua cerita benar-benar aku baca. Ada pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan sampai sekarang. Apa kalian tahu novel Badai Pasti Berlalu? Aku jamin kalian pasti tahu. Novel itu bahkan sudah dijadikan film. Tentu kalian tahu novel itu termasuk golongan mana? Remaja apa dewasa? Iya, itu adalah novel dewasa pertama yang aku baca. Saat itu Nabila, teman sekelasku di SMP, membawa novel itu ke sekolah. Dengan baik hatinya, ia meminjamkan novel itu padaku. Tanpa sepengetahuan mama, aku membaca novel itu di kamar. Ketika ada suara langkah yang mendekat ke kamar, aku buru-buru menaruh novel itu di bawah bantal. Kalau sampai mama tahu, aku jamin mama pasti marah. Ia pasti menghukumku dengan larangan membeli novel selama 6 bulan. Namun, saat aku telah selesai membacanya, aku malah lupa merapikan novel tersebut. Novel itu akhirnya mama temukan di bawah bantalku. Mama tidak marah dengan membentak-bentakku. Mama hanya menggelengkan kepalanya. Mama kecewa sama kamu, Ra. Hanya kalimat itu yang mama ucapkan. Namun, kalimat itu berdampak besar padaku. Kecewa, sekecewa itukah mama padaku? Akhirnya yang memberi hukuman padaku adalah papa. Papa menyita semua novelku. Papa dan mama tidak melarangmu untuk senang membaca. Malah papa dan mama senang kamu hobi membaca. Namun, papa mohon, batasilah hobimu. Papa yakin kamu pasti tahu mana yang baik dan tidak baik untuk kamu baca. Dan kamu juga pasti tahu mana yang sudah boleh kamu baca dan mana yang memang tidak boleh kamu baca. Saat itu, papa membelai pucuk kepalaku dengan lembut. Cerita apa saja yang terdapat dalam novel itu, aku menceritakan semuanya pada papa. Bagaimana Siska berkenalan dengan si tampan Leo, bagaimana Siska kembali patah hati saat mengetahui kalau Leo mendekatinya hanya demi sebuah taruhan. Bisakah kau ceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim pada papa? Aku sontak gelagapan. Papa menggelengkan kepalanya. Andai saja kau pun bisa menceritakan kisah para nabi seperti saat kau menceritakan novel itu, papa pasti senang mendengarnya. Aku hanya dapat menunduk malu saat itu. Semua novelmu, ponselmu, dan modemmu papa sita ya sayang. Aku merenggut tidak terima. Hukumannya terlalu berlebihan. Tetapi aku tidak berani protes. Semuanya papa sita sampai kamu bisa menceritakan 5 kisah nabi secara lengkap pada papa. Plus hafalan surah Al-Mulk, ini kisah-kisah para nabi. Tinggal kamu pilih saja mau nabi apa yang ingin kamu ceritakan pada papa. Malas. Aku benar-benar malas untuk membaca kisah para nabi. Toh waktu di TPA, aku sudah mendengar semua kisah para nabi yang diceritakan oleh guru TPA, tapi kalau aku tetap malas membacanya, novelku, ponselku, dan modemku tidak akan pernah kembali. Akhirnya aku pun mulai membaca kisah-kisah itu. Kalian tahu apa yang terjadi? Aku malah senang telah membaca kisah-kisah mengagumkan para utusan Allah. Kisah Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad yang kupilih saat itu. Secara rutin, setiap hari Senin setelah menyetorkan hafalan ayatku pada papa, aku akan menceritakan kisah para nabi itu di hadapan papa, mama, dan Mbak Aya.
Kamu pernah membaca semuanya? Aku tersadar dari lamunanku saat Mas Ali kembali mengajukan pertanyaan padaku, termasuk cerita yang mengambil tema cinta sesama jenis. Iya, Mas, aku pernah membacanya. Pesan apa yang kamu dapatkan dari cerita itu? Toleransi. Aku rasa penulis ingin menekankan pada pembacanya kalau hubungan itu tidak salah meskipun melanggar norma dan agama. Jawabku, memang itulah yang aku dapatkan dari cerita tersebut. Cerita tentang hubungan antara dua sahabat yang saling ketergantungan itu pernah aku baca saat duduk di kelas 3 SMA. Tidak ada kata toleransi bagi hal-hal yang jelas dilarang oleh Allah. Ucap Mas Ali tegas, jangan lagi membaca cerita seperti itu. Aku mengangguk patuh. Aku memang sudah tidak pernah membaca cerita seperti itu. Sebagus apapun jalan ceritanya, seindah apapun kalimat yang terdapat di dalamnya, aku tidak akan lagi membacanya. Di dalam pesawat yang kami tumpangi, perhatianku terus tertuju pada seorang anak kecil yang terlihat sibuk memainkan Rubik berbentuk segitiga. Anak itu benar-benar sangat lucu. Aku tidak mampu menahan tawaku ketika melihatnya mengerucutkan bibirnya saat sang papa menggodanya. Apa sih yang sedari tadi kamu perhatikan? Tanya Mas Ali. Aku menunjuk keluarga itu yang duduk tidak jauh dari bangku kami. Bukannya itu Al, Mas mengenal mereka? Masa kamu lupa sih? Kita kan pernah bertemu mereka di Singapura. Jelas Mas Ali, itu Mas Alka sama Mbak Alin ya? Mas, tanyaku memastikan. Iya, Mas Ali menghampiri keluarga kecil tersebut. Kenalan dong sama tantenya, Kak. Mbak Alin terlihat semakin anggun saja. Aku sungguh kagum dengan sosoknya. Meskipun aku dan Mbak Alin baru pertama bertemu saat di Singapura, Mbak Alin tidak segan menceritakan kisah hidupnya padaku. Rupanya ia menjalani hari-harinya tanpa sosok suami saat sedang dalam keadaan mengandung. Kalau aku berada pada posisinya, kurasa aku tidak akan dapat setangguh dia. Aku berharap, saat aku mengandung nanti, Mas Ali akan selalu berada di sampingku, menemaniku menanti kelahiran sang mutiara hati. Nama yang bagus, panggil saja kakak. Biar kakak cepet jadi kakak beneran, ucapnya polos, membuat aku dan Mas Ali tertawa. Bertemu Mas Alka dan Mbak Alin di pesawat benar-benar sebuah keberuntungan. Bagaimana tidak, berkat mereka, aku dan Mas Ali dapat menghabiskan liburan kami di Gili Trawangan. Mereka memiliki sahabat yang tinggal di sana. Kebetulan sahabat mereka memiliki bunglon di sana. Ternyata benar, transportasi umum di Gili Trawangan masih sangat tradisional. Aku, Mas Ali, Mbak Alin, Mas Alka, dan Arhana menggunakan jasa kereta kuda atau yang lebih dikenal dengan sebutan delman. Aku benar-benar tidak dapat berhenti tersenyum saat mendengarkan Arhana bernyanyi naik delman. Benar-benar lucu, saking lucunya dia, aku sampai tidak sadar telah mencubit pipi gembulnya hingga membuatnya menangis. Ayo, Al, segera bikin baby, kayaknya istrimu sudah kepengen banget. Bikin mah sudah sering, tapi masih belum gol juga nih. Jawaban Mas Ali berhasil membuat wajahku merah merona. Aku tidak menyangka kalau Mas Ali bisa juga bicara sevulgar itu. Pantai Gili Trawangan benar-benar indah. Perpaduan pasir putih dan birunya air laut sungguh memanjakan mata. Benar-benar kebesaran Allah yang tidak dapat diragukan lagi. Aku dan Mas Ali duduk di pinggir pantai. Kami sedang menanti senja. Menanti senja yang akan menyapa pantai Gili Trawangan. Apa kau tahu kenapa laut tidak berujung? Sejauh mata memandang, hanya biru lautanlah yang terlihat. Aku memandang wajah Mas Ali penuh tanya. Apa maksud pertanyaan Mas Ali barusan? Kau tahu apa jawabannya? Karena bumi berbentuk bulat, tentu bentuk itu yang membuat lautan tidak berujung. Jawabku. Mas Ali menggelengkan kepalanya. Tangannya merangkul bahuku. Lautan tidak berujung karena kuasa Allah. Aku mengerutkan keningku bingung. Aku tahu semua yang ada di bumi tidak lepas dari kekuasaan Allah. Selagi menunggu senja menampakkan wujudnya, aku mengukir namaku dan Mas Ali di atas pasir. Mas Ali pun melakukan hal yang sama. Ia mengukir namaku dan namanya dengan huruf Arab.
Mas katanya mau ngajarin aku bahasa Arab. Mas Ali tersenyum manis ke arahku. Baiklah, kita mulai dengan kata-kata yang mudah dulu ya. Aku mengangguk semangat. Mas Ali mulai mengucapkan kata-kata mudah dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya aku cinta padamu apa? Mas, tanyaku iseng. Mas Ali menatap wajahku lekat-lekat. Akhirnya kata itu pun terucap dari bibir Mas Ali. Ini uhibuki filah, aku pun mencintaimu, wahai kekasih halalku. Dan semoga Allah mencintaimu, zat yang telah menjadikanmu mencintaiku karenanya. Mas Ali mengecup keningku tepat saat sang senja menyapa pantai Gili Trawangan. Perpaduan warna dari sinar sang senja membuat pantai terlihat begitu sangat indah. Ini seperti bulan madu kedua bagiku dan Mas Ali. Semoga akan ada bulan madu yang ketiga dan seterusnya. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, langit dan bumi, matahari dan bulan, malam dan siang, pagi dan sore. Semuanya Allah ciptakan untuk saling melengkapi. Dan aku berharap, kau memang diciptakan untuk melengkapi segala kekuranganku.